Iya. Selamat datang di Off the Record, program musik paling gelo, paling gaul, paling edan, paling well. Paling lupa. Ya udah karena off the record ya udah. Udah off the record. Kali ini Off the Record kedatangan Bapaknya Bonti. bapaknya teman SMP saya nggak, The Living Legend kali ya. Siapa lagi kalau bukan GG. Diam aja. Kayak bukan satu tim. Jadi nggak kompak, ulangi lagi ya. Ulang. Kita ulangi lagi ya. Kita sambut Gigi. Ya Gigi ini sebentar lagi mau bikin tim futsal ya, jadi kita ada promo. Wah tapi gila itu main bolanya apa? Siapa aja. Oke, apa kabarnya nih Gigi? Baik. Alhamdulillah. Kan Gigi tuh sekarang baru promo album baru ya, Forever in the Air. Yes. Bisa diceritain nggak Forever in the Air tuh soal apa? Kan ada 9 lagu ya di Forever in the Air. Terus proses kreatifnya gimana, rekamannya gimana gitu. Karena kan hampir 10 tahun berarti vakum dari album sebelumnya. Itu Album tentang penciptaan manusia, enggak lah. Album full ya. Album full ya. Kalau yang keluar single-single mah ada. Iya. Sama Spontan juga. Maksudnya album full Ya. 10 tahun vakum Yap. terus keluar. Yap. Boleh dijelasin prosesnya? Seperti Prosesnya? apa? Prosesnya adalah dari setiap di interview setelah 30 tahun Gigi konser di Tahun lalu. ya Di Istora. Senayan. Banyak kan media yang nanya abis ini ngapain sih gitu. Terus kami main celetuk aja gitu, mau bikin album gitu. Tapi materinya belum punya beneran. Siapa yang nyeletuk berarti tuh? Ada bisikan lah gitu. Berarti nyusahin Nggak. teman-temannya ya? Nggak, Padahal lagi slow gitu kan? gua nyeletuk. Terus itu selalu diomongin. Yang akhirnya ngobrol sama Bu Jana, kayak sama Hendy semua. Alhamdulillah Gigi udah rekaman yang di Abbey Road. Itu yang terakhir, yang sebelum yang ini kan. Kayak gitu. Terus kemana lagi ya? Kalau untuk sebuah band yang udah berumur 31 tahun, maksudnya apa sih yang mau dicari gitu? Apa yang mau ditempuh lagi? Apa sih mimpinya lagi gitu? Supaya dapat energi itu, kalau dari gua pribadi harus ngejar yang jauh banget gitu. Yang orang itu juga nggak semua orang bisa ada di sana gitu. Silakan. Nambahin. Nanggung lah lo. Enggak, jadi ya tadi proses awal. Jadi itu kan ya benar kata Thomas tadi 31 tahun udah ngerilis 25 album dengan rilisan mungkin ya hampir 30 kali ya dengan single-single gitu. Kalau kita mau bikin album, kita harus punya sebuah hal challenge lah gitu loh, untuk apa ya gitu loh. Akhirnya ya menarik juga kalau kita coba lagi, kita cari studio yang legend, yang menghasilkan penyanyi atau grup band yang legendaris lah, yang pernah ngerekam di situ gitu. Akhirnya kemarin sempat ada Sound City ya, Sound City. Foo Fighters. Iya, Sound City itu waktu itu Foo Fighters yang di situ. Alice Again. Dibeli sama dia. Dibeli. Cuman Habis enggak bagi-bagi, dia, bro. sombong aja. Bayangkan duit beli. Habis itu akhirnya ketemu tuh Power Station New York. Bujana nyeletuk. Iya, ada Power Station secara venue juga ciri khas banget, kayu-kayu gitu kan. Terus ya di sana emang pas kita lihat emang ya Bon Jovi album pertama di situ, John Mayer, sampai yang terakhir tuh ya Lady Gaga dan Bruno Mars segala macam. Wah ini deh. Akhirnya Bujana yang nge-call ke sana dan nggak terlalu ribet kayak Abbey Road ya, yang butuh persyaratan apa-apa gitu. Nggak terlalu ribet. Jadi mereka udah ada jadwal. Gimana nih? Ada 2 jadwal di November yang kosong. Yuk, kalau kita bikin album pas nih. Akhirnya setelah tadi Agustus kita ulang tahun ke 30 tahun di Istora,
kita kebut deh itu. Prosesnya ya itu kita balikin lagi kayak kita ngeband bikin album zaman awal. Jadi gue enakan gini kayak. yang workshop dulu, kita bener-bener lama banget yang nggak workshop di suatu tempat. Kita waktu itu milih di Puncak gitu, 3 hari gitu, bener-bener bawa materi, bikin bareng di sana. Akhirnya menemukan 9 track ini gitu. Itu ya sesuatu yang udah jarang dilakuin Gigi karena kemajuan teknologi. Karena kan kirim data doang, gue rekaman di rumah, kirim data. Jadi gitu, tapi secara spiritnya enggak ada menemukan glue lagi, ya. enggak menemukan lagi yang hal yang energi berlebihnya itu gitu. Akhirnya dari Puncak workshop dapat 9 lagu, kita poles lagi di studio kita di Jakarta. Ya udah, akhirnya kita November tahun kemarin berangkat untuk rekaman di New York di Power Station. Jadilah album ini. Buat gua ini adalah apa ya, sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berempat berjalan bareng masih diberi energi yang sama itu. Itu buat gua pribadi, gua kalau ngelihat itu alhamdulillah banget punya temen yang kayak ini. Lu ngeliatnya kayak bapak temen lu ya? Kenapa? Karena susah loh. Oh iya, Bapak si Bon kita ya gitu kan. Iya, alhamdulillah banget gitu diberi jalan yang relatif lebih lancar. Lancar ya. Banget. Tapi kenapa memilih studio rekaman yang jadul juga lah, vintage kan, proses rekamannya juga yang masih pakai pita gitu-gitu kan biasanya kalau di situ ya. Ya, emang. Ya balik lagi, pengen ngembaliin suasana dulu lagi. Karena kan udah lama banget sejak zaman digital ngeband itu kan hilang ya istilahnya. Pasti bisa dikerjain di rumah. Ya mungkin sepintas orang nggak akan tahu, tapi kita kan pernah ngerasain ngeband. Terus habis itu kirim-kiriman data, semuanya bisa dilakuin sebenarnya, tapi itu nggak hilang lagi. Nah, ngeband yang seperti itu kita kembalikan. Terus kenapa milih studio di sana? Tadi udah dijelaskan. Power Station itu dulu namanya Avatar sempat, terus jadi Power Station lagi. Terus pilihan pakai pita juga setelah sampai di sana, survei kita nyampe seminggu sebelumnya. Tim datang lihat, wah ada pita nih gitu. Dan masih hidup semuanya kan, ya di sana jarang yang rusak barang kan. Nanya kalau pakai pita bisa nih, mereka bisa asal bisa beli gini ini udah tinggal nambah dikit lagi. Kita ngobrol, sayang juga ya kalau rekaman cuma digital gitu. Kapan lagi lihat analog gitu, kita live bareng Tanpa lagi. editing. Iya, tanpa editing gitu. Akhirnya itulah yang spesial mungkin. Banget. Nggak pernah ada yang ngelakuin lagi pastinya sih. Kalau rekaman live di luar negeri banyak sih, teman-teman juga banyak kemarin, tapi mau rekaman analog ya itu maksudnya teman-teman ini semua mau melakukan itu juga sebetulnya kan nggak perlu gitu bisa, tapi chemistry itu perlu dibalikin lagi dan kita dapat gitu rasanya. Yang paling penting kan di dalam dulu kita ngerasain oke gitu ya, itu yang paling penting. Secara kualitas lebih puas dengan analog kah atau? Beda sih, beda banget sih kalau kita bandingin ya, pas kita denger kerasa, tapi kalau dengerin sendiri yang nggak tahu kita bedanya. Jadi kalau kita pas bandingin, ini mixing yang analog, ini yang ini ya kerasa banget. Apalagi waktu di sana kerasa banget. Kita denger Amerikanya kerasa ya, dingin. monitor yang analog gitu kita dengerin sama yang dari Pro Tools gitu ya beda banget sih. Analog tuh ada hardware-nya. Iya, ada apa ya? Kalau digital tuh kan nggak ada hardware-nya. Iya maksudnya kan masuk Ada ke dalam sebuah jorok-joroknya pita. lah, gitu. Iya. Ada Di pita itu kan pasti ada noise-nya, terus ada si speed-nya itu tiba-tiba bisa aja ngelambat sepersekian detik, itu justru yang bikin. dan ada satu kalau di Pro Tools atau yang itu kan dia rekam atau enggak diulang gitu kan. Dia akan hasilnya akan sama tuh. Kalau ini enggak, dia menganjurkan sekali jalan aja. Karena dia akan aus gitu loh. Iya. Bisa aja. Ya bisa, tapi brightnya akan berubah gitu. Tiban-tiban bisa. Jadi beneran sekali jalan untuk yang itu gitu. Udah sekali jalan, bukan nggak bisa diulang, tapi kualitinya akan turun gitu. Tapi pernah ada kendala nggak sih selama proses rekaman itu? Karena kan
ya kayak tadi kan harus sekali jadi, kalau diulang bisa tapi ya mengubah. Mungkin Ada kendala sih pasti ada ya. Mandi aja ya kendala pagi-pagi ya, dingin. Tiris. Sama ini ngangkat galon aqua itu kendala banget ternyata. Gua baru tahu loh ngangkat itu. Ternyata nggak seberat yang kita kira ya. Nggak, bukan, nggak segampang yang kita kira. Oh, nggak segampang yang kita kira. Bertiga itu wah ngangkat galon tuh. Kapan di Nggak ada sini? hubungan nih. Nggak, itu sebenarnya Kendala itu. nggak sebenarnya proses kemarin rekaman di Gua Amerika seru tuh aja. bukan hanya yang menarik tuh bukan hanya Hanya pas di di studio studionya. ya. Waktu kita Tapi- tinggal. Tapi kita tinggal Satu kamar. satu kamar berempat. Berempat. Nah, Kapan kebayang ada kan? dulu? Itu lama banget yang kita 10 nggak hari. lakuin. 10 hari berempat. Kebayang nggak? Jadi bener-bener loh, ternyata Thomas ternyata gini kalau Ini tuh mereka tuh gua yang bangunin pagi-pagi semua. halo. Karena gua yang belum tidur. Maksudnya ngangkat galon tadi ternyata Beneran. di sini galon itu kan udah nggak perlu ngangkat Iya. kan, udah masuk di bawah kan. Di Amerika itu ketinggalan harus tetap Iya. ngangkat. Dan kita bertiga. Bahkan kalau di sini lebih parah, ada yang nggak punya dispenser jadi langsung diginiin aja kan Oh, ke air. ada juga yang dimiringin. Itu Ada. the best. nggak, jadi proses itu aja sih menarik behind the scenes sih yang Berarti berangkat dari Indonesia ke Amerika itu ke New York tuh berempat tok gitu. Enggak, Sepuluh, tim. bersepuluh. Sama tim. Sembilan. 9. Cuma karena kita kan bener-bener masa sih udah rekaman di New York, terus 10 udah lama lama di New pilotnya. York, Iya. udah rekaman di New York, terus udah berapa lama di New York gitu. Ya, Kita bikin. benar-benar mempersiapkan harus ada tim video, Video. harus ada tim Konten kreatif lah, kita, Oke. kontenkan semuanya. Jadi emang Coba disebut siapa ya? ya jadinya pas kita rilis sekarang kita udah siap segala sesuatunya. Lab sessionnya ada di Power Station. Ya. Iya. Tapi kita nggak tahu levelnya siapa. Nah, tapi permasalahannya adalah kita melakukan ini, kita belum tahu kita harus kerja sama siapa. Jadi benar-benar berangkat. Berangkat aja. aja gitu. Nah itu kendalanya tuh. Jadi kita benar-benar ya swasembada aja. Iya, Deng, gotong royong gotong semuanya. royong. Oke, siap. Lebih Dana siap nggak? gitu Ya, tuh. budget siap nggak? Rekaman gini. Siap. Bismillah lah. Tabungan aman. Sponsor nyari apa nih? Jadi akhirnya menemukan sponsor yang benar-benar support kita gitu loh. Tapi deal dengan label atau Nggak apapun, ada. Nggak ada. belum ada. Jadi benar-benar ya udah bikin. Dan ada satu menurut gue sih rada ajaib deh di sana tuh. Biasanya kan kalau dengan yang namanya company bule gitu, sebelum ya kan, Iya. sebelum diambil data harus udah lunas dong. Malah sebelum Ingat 3 rekaman. bulan, Malah 3 sebelum bulan nggak rekaman kan. ditagih-tagih loh. Oh, udah ditagih. Enggak, jadi Dia tahu Thomas lagi cicil mobil. Iya. jadi si Power Station ini unik juga. Unik Kita banget. dia pikir kan kita pikir kan saklek gitu ya. Cek sebelum masuk harus bayar, harus lunas, atau sebelum ambil itu Nggak minta ini duit. enggak, malah kita yang ngingetin. Ini Nggak, udah gimana balik ke pembayaran? sini. Jadi kan ditagih-tagih. Kita udah selesai rekaman nih, selesai. Terus dia bilang pitanya bawa aja, kan belum bayar, bawa aja nanti aja. Gitu. Padahal pita itu yang seminggu sebelumnya Iya. itu Itu harus beli pita kan, Mm-mm. dia cuma minta persetujuan jadi rekaman pakai pita nggak gitu, karena dia harus beli. Dia yang beliin dulu. Keluar. Kan dia beli dari Oke. luar pita. Ya nggak punya stok deh. Tapi kita nggak harus bayar dulu, itu aneh banget. Nah, mereka tahu satu kamar berempat udah kasihan. Enggak berenam sama tikus 2. Beneran loh. Tapi album ini termasuk yang paling ngejelimet nggak sih? Secara musik atau secara Secara musik budget atau gimana? Karena Secara kan musik sih enggak malah sebetulnya, sama sekali enggak ya. Malah Tapi spiritnya kali ya. spiritnya Yang ya malah Cuacanya yang jelimet tuh gue. Jelimet banget gue cuacanya. Jadi cuaca aja. mungkin banyak album kita yang lebih jelimet sih gitu. Dan yang enggak mikirin jelimet lagi sih sebetulnya, karena semuanya malah kayak lagu Thomas gitu yang kita enggak mikirin interlude 2 menit aja gitu kan, udah nggak mikir, pokoknya cuman memainkan verse chorus udah gitu. Nah, jadi nggak ada part lagi kan, itu ya sesuatu yang beda di album sebetulnya. Paling cuma tambah-tambahan kayak intro ya, Ya. ada intro aja paling sedikit banget part sebetulnya. Tapi memang kemarin pas
kita showcase album baru ini, kita bawain semuanya track kita kan, 9 track. Lagu lamanya cuma 3 gitu. Terus ya respon yang mungkin dia nggak dengerin satu album di SP gitu, tapi langsung denger di panggung gitu. Ya respon mereka sih, gue seneng nih album ini, nggak ribet, nggak jelimet. Jadi tuh, gue mikir, oh, mungkin orang denger gini jelimet atau apa ya, gue nggak tahu juga ya. Tapi banyak yang respon seperti itu gitu. Kalau gue pribadi sih ngerasanya nggak jelimet, tapi spiritnya emang dapet. Yang tadi yang kita obrol di depan tadi, emang nemu di 9 track ini gitu. Kalau gue pribadi. Lebih gitu, menyatu lah ketika ngangkat galon tuh. Sebetulnya Untuk judulnya nggak ada yang galon. dari awal workshop tuh lagunya langsung 9 tau. Kalian memilah-milah dulu dari beberapa lagu. Tadinya mau 5 ya. Hingga akhirnya terpilihlah 9 lagu Mana yang aja sih nggak ngomong. masuk list di album. Kan ada saya ngomong. Kan kita bareng. Yang maksudnya jadi 9 lagu yang muncul di album ini gitu. Iya, prosesnya sih biasa lah. Ada lagu yang kita workshop bareng. Jadi lagu ciptaan bareng ada. Gitu. Terus ada juga yang bawa lagu masing-masing dari rumah ada. Terus dibawa ke puncak ada 9 lagu. Awal ngomongnya itu kita 5 lagu aja lah dari 9 atau apa dari berapapun lagu yang terkumpul di puncak. Kita pilih 5 lagu baru rekaman di New York gitu. Tapi setelah udah jadi 9 lagu itu dijadiin lagu benar-benar udah jadi nih kayak album sekarang. Di aransemen lah. Udah di aransemen udah jadilah kayak sekarang lah. Iya. Penyempurnaannya kan di Jakarta gitu. Itu dipikir-pikir udah jauh-jauh ke New York dan udahlah 9-9-nya aja direkam gitu kan. Mau bagus mau enggak yang penting kan kita udah kerja gitu. Udahlah ke sana. Satu itu tuh yang di luar track gitu. Maksudnya tadinya kan cuma 5 gitu kan. Yang di luar track satu lagi adalah kalau di Abbey Road waktu di London itu emang kita niat kita tuh berapa 3 bulan tuh 1 bulan sih kita latihan buat Abbey Road tuh yang 3 lah ya adalah ya dari bikin nih sampai mau pergi ke Abbey-nya itu 3 bulan latihan jadi sampai semua tuh apal gitu nggak ada lagi kesalahan karena memang pengen live jadi nggak ada dubbing sikat aja live jadi kalau salah ya ulang lagi dari awal gitu kayak gitu emang kalau Abbey Road tuh jadi wah udah kayak bawain lagu janji lah gitu, kayak bawain lagu 11 Januari udah hafal aja udah di luar kepala gitu kan. Nah yang ini tuh emang mau dubbing kalau ke sana. Jadi dubbing bener-bener satuan take drum, Thomas, Bujana, saya yang biasanya kayak biasa. Niatnya gitu. Niatnya udah dubbing aja lah. Yang ini jangan kayak Abbey Road. Ya, tapi kan latihan tuh di puncak. Terus di kantor diulang lagi, disempurnain lah, direkam dulu, sempurnain. Bujana tadinya intronya yang gimana? Enggak, gue kurang enak jadi kayak gimana lah. Jadi pas ke sana udah sikat live juga. Sama live-nya cuma 7 jam, 9 lagu 7 jam. Sih yang menurut gua jadi yang apa ya? Kalau yang Abbey Road kan beneran yang blang gitu, gede gitu bareng. Jadi kalau bocorannya tuh beneran kedenger banget kan. Kalau ini dia udah nyiapin skatnya loh. Ya. Bobo. Ya gue juga waktu lagu pertama jangan. Oh, ya waktu lagu jangan. Itu kan gua take-nya tuh deket handy. Pakai sekat, tapi kan ya drum tahu sendiri kan keras. Padahal pakai sekat, tapi sekatnya memang bukan sekat tembok, sekat yang di inilah kayak partisi gitu. Di take lagu jangan, pas didengar, wah bocorannya parah banget. Wah gue bilang jangan, ntar kasihan si mixing engineer-nya. Karena gua suka ke Arman, ruangan gua aja gua bilang. Akhirnya ruangan mereka. Jadi saya take, jadi ulang lagi. Ruang todong. Jadi setting lagi tuh, istirahat lagi kita lumayan tuh berapa? Sejam ada ya? Iya. Sejam lah, si engineer-nya semua setting lagi. Ya gua akhirnya di tempat yang tadinya ambil mereka, jadi aman tuh. Nah baru tuh take, udah 7 jam, alhamdulillah 9 lagu. Besok nyari kedua cuman take kayak misalnya Budena ada harmoni, atau gua jadi backing vokalnya, kayak gitu doang. Jadi emang akhirnya live lagi. Ada 2 rel yang dirubah sama kita pengerjaan ini. Tapi kita tuh main ini loh. Satu lagu kita berapa kali main nih? 3 kali main. Jadi kebayang kalau 9 kali 3 berarti 27 lagu kita main. 27 udah gitu so-soan lagi. Masih ada berapa jam? Terus udahlah kita take lagu yang kita udah ada. Berapa lagu tuh? Ada. Oh, iya. Dia itu ada something lah dengan bassnya dia. Gitu. Dia bilang
take dong, ayo lagu apa, Jomblo. Jomblo Pokoknya nakal. jadi Nah, lagu jomblo, lagu apa itu Direkam live. direkam live. gitu. Jadi berapa puluh lagu tuh? Ya kan ada banyak tadi 27, Ya, jadi ditambah 30 itu kan 30-an ya, lebih ya. 30 Kan lagu jomblo kayak lagu nakal kan beda tuh Iya. sama yang di Versi kita rekaman. di album tuh. Kalau manggung, nah gue bilang, Ben, lagu-lagu yang kita manggung sikat gitu. Dulu waktu di EBI juga gitu ya. Iya. Sisa berapa jam? Buka baju akhirnya kita kita. bikin akustik. Oh, oke. Akustik apa namanya? Version. Version lah Best of. dari The the best best of of-nya. Ada sih, belum dikeluarin juga saya. Asik juga tuh, rambut gua masih gondrong. Ya, gue juga masih Santai lah ya. Ntar jadi kalau udah jeda rada lama lagi keluarin itu. Bisa aja. Jadi kan Toh kelihatannya konten tetap juga, aktif sayang. ya. Nggak masalah. Tapi secara fisik lumayan kekuras juga kan secara usia mah ya. Udah rada lumayan nih. lebih dari tua Trump, tenang aja. Nah, terus kita ngomongin temanya deh. Forever in the Air, kenapa mengambil tema itu, terus pemilihan lagu-lagunya kayak tadi yang Jangan dan lain-lain tuh ada hubungankah dengan keseharian personal atau kayak gimana gitu? Ya, pemilihan judul lagu ya, judul album. Kita benar-benar mungkin setelah kita proses rekaman tadi, terus akhirnya kan pas pulang ke Indonesia, ini kita mau bawa kemana nih master nih gitu kan, terus mau diapain atau gimana. Nah akhirnya kan di Gigi ada timnya sendiri juga, terus kita juga yuk bentuk aja yuk sebuah record label gitu sendiri, namanya Binar Record. Itu benar-benar labelnya Gigi lah, Binar Records. Oke, itu ada timnya di situ. Terus tapi kayaknya kita belum siap deh untuk melakukan hal yang promotion segala macam lah gitu. Akhirnya kita secara kerjasama joint venture gitu dengan di Juni Record. Ya, pas gua ngobrol-ngobrol akhirnya menemukan lah itu gabungan tim kita sama tim Juni gitu, dan ya akhirnya oke, udah siap nih untuk semua gitu. Dan pemilihan judul album pun kita benar-benar berempat tuh udah serahin lah anak-anak nih, karena kita pengennya tuh malah anak-anak kan umurnya benar-benar di bawah kita nih, benar-benar mungkin jauh ya gitu, dan pengennya mereka melihat kita seperti apa sih gitu, apa yang dicapai Gigi sekarang, apa yang menarik buat album gitu. Akhirnya ya udah banyak pilihan, dari pemain juga ada yang ngusulin Matahari lah, apalah namanya. Terus tapi akhirnya ya Power Station. iya, ada yang jawabin udah Power Station aja, tapi kayak terlalu kayak Power Station-nya banget yang ditongolin kan gitu. Banyak pertimbangan lah. Akhirnya mereka melihat kayaknya cocok lagunya. Ada yang nyeletuk ini aja gitu in terus. the Air. Karena ya biar selamanya gitu kita mengudara atau Selalu ada. ya selalu ada gitu. Insya Allah. Ngomong mengudara jadi inget Gomblo. Iya. Radio yang mengudara. Jadi Forever in the Air. Ya kalau judul lagu ada perubahan ya. Dari masing-masing tuh Iya, ada. sebelumnya ada misalnya kayak lagu Bujana tuh ada judul A dirubah. Ini kenapa ambigu ya. Iya, ambigu judulnya. Ini bagus nggak sih judulnya ambigu? Akhirnya rembuk lagi sama tim. Kayaknya kalau lihat dari lirik kayaknya judulnya ini deh. Ganti. Akhirnya masa itu judulnya. Ya kayak gitu-gitu pasti. Kayak jangan Jangan kali 5. Jangan tuh pertama kali Thomas kan bikin lirik Thomas. Iya. Judulnya jangan 5 kali. Jangan kali 5. Gua Kali 5. Terus dibetulin jangan Nah, itu. Jadi kayak Wirid ya. Jangan. 33 kali. Tilu-tilu atau jangan kali 33. Ya, tapi benar pas penyusunan di tracknya itu kita rembukin lagi kayaknya pas Juni. kita waktu itu berdasarkan ini ya apa Ada baik intro dulu aja lirik, terus jangan habis jangan nih terakhirnya apa nih kodanya, oh kayaknya bisa enak masuk ke sini, enak masuk ke sini nih. Jadi sebenarnya track first single kita Menari-Nari kan itu kalau di albumnya ada di track 4 apa 5 gitu loh. 4 kalau nggak salah sih di track 4 gitu. Jadi nggak selalu first single di track 1 gitu loh. Jadi kayak gitulah. Ya walaupun Karena sekarang kan digital kan orang bisa memilih mau Iya. kemana kan kayak gitu. Hanya saja mungkin kalau dari sisi gue yang membedakan memang musim sebuah album ya. Dulu kan kita memang album terus zamannya single semua kan kayak gitu. Yang akhirnya
kalau single rata-rata ya ceritanya tuh tentang hanya satu sudut pandang tentang cinta lah. Kayak gitu. Kalau buat gua ngelihat dari album ini kayak 10 tahun berhenti itu ada sebuah cerita dari masing-masing yang dikumpulin gitu. Jadi ini Gigi nih punya cerita ini gitu. Dari keseluruhan tuh gitu. Ada Jadi, keresahan masing-masing personel iya, gitu ya. misalnya entah itu di sini kita cerita tentang tentang social life kayak gini, yang di sini lebih intens ke yang namanya cinta. Kita ngelihat potret kehidupan dari sisi sini kayak gitu. Jadi satu gitu. Terus dari masing-masing lagu itu mana yang dibikin bareng, mana yang langsung bawa masing-masing gitu? Atau semuanya setelah workshop dibikin bareng aja, tidak ada lagu masing-masing? Lagunya ada yang bawa gitu, tapi dalam proses semuanya berbarengan. Bareng gitu kan. Gue kalau rekaman gue main bass misalnya, ada line bass ya, gue minta pendapat ke Arman atau ke Bujana atau ke Hendy, lu sukaan yang mana gitu dari gue. Karena gue bicara begitu, gue pengen memainkan sesuatu yang memang nyaman buat mereka. Gitu. Yang bareng sih, yang bareng banget bikinnya Jangan. Lagunya ya, itu dibikin di puncak, jadi yang lain kan bawa. Semuanya bawa walaupun diselesaikan di sana bareng-bareng aransemen. Kalau Jangan dibuat memang bareng Dari nol lah di dari situ nol, dari drum, bass gitu, terus Arman masuk. Setelah selesai lagu baru yang bikin lirik Thomas. Kalau yang lain bawa bahan masing-masing, tetap diselesaikan di sana dengan aransemen bareng. Perubahan-perubahan, pemanggalan lirik, misalnya gitu. Sampai sound ya, kayak lu misalnya, Iya. nah inilah discuss. Dari warna musik sendiri, apa sih yang ngebedain Gigi di album baru ini sama album sebelumnya? Dari vokalnya, dari gitar, dari bass, dari drum gitu. Akte kita masih sama. Kalau dari segi Nggak tahu ya, kalau dari orang segi aja yang bunyi denger ya, kali. semuanya sama mungkin ya. Bunyi ya. Nggak tahu orang yang dengarnya. Iya. Tapi dari Gigi sendiri Gua ada ngerasa ya. Kalau gue sih mixing masteringnya sih seneng. Kita ya udah deh. sama This Brain kan. Nggak tahu gue beda aja bunyinya. Nggak tahu karena Langganan Grammy itu. ya karena mungkin apa ya akustik studionya juga mungkin Bahannya enak bahannya juga. mungkin enak. Terus di mixing oleh orang yang sangat berpengalaman gitu. Jadi gue dengernya nyaman aja di gue tuh nyaman, dan semua pun bilang wah enak banget nih gitu ininya, secara vibe bandnya tetap dapat dan senatural mungkin gitu. Itu kan dari Ya segi saturasinya, mixing transparansinya, clarity-nya semuanya, dimensinya, coba dengerin ya. mastering. Kalau tanggapan musik tadi emang kita nggak bisa jawab ya, Iya. karena kadang ya kalau gue sih ya kalau buat promo ya keren nih. Emang gue enak aja. keren emang keren kan. Nah, enggak tapi kan tapi banyak yang bilang ini balik lagi ke zaman 90-an. Iya. Ini balik lagi zaman 2000 ini kayak album Iya, ini. iya. Ya itu kan pendapat orang masing-masing ya. Tapi mengadopsi nggak sih dengan genre musik sekarang kan lebih banyak dan lebih kaya lah ya secara bunyian gitu. Adopsi dari itu. Arman mungkin belum jawab. Iya, man. Entah itu Kalau- dari lirik juga kan mungkin Ya kalau lirik sekarang. mungkin kan teman-teman bikin juga ngelihat situasi yang sekarang kayak terjadi gitu ya, udah pasti lah ya. Ada situasi yang memang selalu terjadi dari zaman dulu dan akhirnya dibikin lirik. Ada situasi yang memang baru sekarang terjadi karena di zaman sekarang kalau lirik. Tapi kalau sound sih ya pastilah kayak Bujana, Thomas, Hendy, kecuali vokal kali ya. Kalau vokal itu kan ya memang take vokal, paling nanti pas di efek. Tapi Rich Brian juga ada satu lagu yang gue dikasih distorsi sama dia. Itu keren sih, dia punya Rich Brian punya ide, Yang mungkin pas kalau Arman di situnya doang. ya di sininya doang pakai distors gitu, jadi keren gitu. Gue juga kaget pas denger,
oh dia nggak tanpa permintaan gue dia Tapi sedikit banget. dikit. Paling lebih di sound, lebih sound mereka aja kali ya dengan yang sekarang. Mungkin Bujana dengan alat yang sekarang, Thomas lah, Handy lah dan lebih ke arah situ sih kali. Kalau selebihnya sih apa yang terbiasa Gigi lakukan ya dilakukan. Karena ya gimana ya, grup band yang udah lama terus kan vibe-nya juga udah sama satu sama lainnya. Nggak mungkin juga kita tiba-tiba berubah vibe gitu ya atau berubah apapun, istilahnya berubah haluan yang sangat radikal, nggak mungkin juga kalau menurut gua sih. Kita kan udah jadi ya, udah kayak seperti ini gitu. Itu sih. Mungkin juga karena bikinnya lewat workshop bareng ya, live gitu ya, bikinnya ngeband duluan kan istilahnya. Jadi bedanya ya bunyinya ya bunyi ngeband aja. Jadi kalau misalnya kita bikinnya nyicil di studio, dubbing, habis itu kan baru pelajarin buat konsep manggungnya gimana nih gitu. Kalau ini sih udah konsep manggung sama, udah jadi dari waktu live di Power Session. Ada suasana ini sih. Nggak tahu, gue ngerasain banget ya. Sorry banget, mungkin waktu itu Handy belum, gue pas album Baik ya, yang bareng-bareng kayak gitu. Pressure-nya itu lebih berat menurut gue. Tapi pas ketika yang ini, yang kita bareng-bareng di puncak itu, perasaan santainya tinggi gitu buat gue ya. Beneran nggak ada tekanan yang apa gitu, nyantai kita apa makan, ketawa lah, habis itu yuk main lagi, bukan yang kayak keburu-buru di Uber apa ya istilahnya. Ada tuntutan lah. Nggak ada gitu, beneran jalan aja udah. Kenapa jalan? Ya sampai kita nggak tahu mau dikemanain gitu, bareng kayak gitu. Jadi beneran tulus aja gitu kayak gitu. Walaupun ini Gigi ya, bukan Tulus. Iya, karena tulus itu. Iya, itu mungkin itu yang membedakan. Tadi gue nambahin yang Handy yang pas main di Kenapela tuh. Kan adalah orang ini nggak usah disebut, dia cerewet banget tuh orangnya. Ya. Hobinya tuh nyerca deh. Siapa sih? Adalah. Kritis. Kritis lah. Pokoknya kalau nulis tuh panjang gitu. Lu lihat itu. Berarti penulis ya kalau nulis mah. Penulis. Orang Sunda pakai kacamata si Soleh. Enggak, dia itu beneran. Dia itu gua akuin literasi musiknya kan luas itu. Dia bilang langsung ke backstage, gua suka, kata dia tuh. Kenapa? Nggak jelimet, enak sebenarnya. Kata dia tuh gitu. Berarti omongan si Kang Soleh berpengaruh juga ya? Oh, Iya, Soleh bukan, oke. Gue ngelihat ke perjalanan pembikinan kan. Oke. Yang kalian pengen tahu itu kan proses. Oke. Sebuah proses yang tanpa tekanan, buat gue akan menghasilkan sesuatu hal yang emang tulus gitu aja. Walaupun ini Bukan tulus. Walaupun nggak ada tulus juga collab di situ ya. Kalau gue sih ngeliatnya gini, respon dari orang yang mau join kerjasama sama kita, pasti gitu kan, gitu loh. Ya dalam hal ini misalnya si Boim gitu loh, dari Juni gitu. Dia pas, ya gue tahu Boim yang terbaru Benadia gitu, benar-benar anak sekarang banget kan, gitu secara sound, secara atmosfernya gitu. Pas dengerin ini dia tuh, ya dia langsung, ayo gitu, pede gue nih gitu loh. Nah itu gue ngerasain feedback gitu tuh penting banget gitu loh buat kita gitu loh. Karena kita emang ya udah gue udah bikin nih gitu loh, ini ngelempar ke orang nih gitu loh. Ini gimana menurut lo gitu? Banyak. Kita waktu itu sempat hearing ya. Sempat hearing juga, hearing session kita ngundang teman-teman musisi. enak banget tuh bahasanya tuh. Teman-teman promotor, wartawan dan klien kita gitu, dan ya banyak respon-respon yang ya hasilnya sih positif ya responnya gitu, dan malah ada kayak beberapa musisi yang bahas, wah ini interlude Mas Bujana ini gitulah. Jadi gitu emang banyak pembahasannya seperti Karena itu. musisi ya. Iya, wah ini baru nih keyboard gigi ini. Nah, kadang
yang baru buat Gigi itu kadang bisa dilihat sama orang lain. Iya. Itu yang kita yang makanya gue bilang kalau orang udah merespon bagus terus mau join sama kita untuk kerjasama berarti emang ini orang menyenangi sebuah materinya gitu, karyanya gitu. Itu sih. Ya harapannya belum. Sebetulnya dari album ini Gigi tuh mau bawa kemana sih musik kalian gitu? Atau bawa mau ke sampai kalian. terus mau sampai kapan kalian bermusik gitu? Sampai apa ya? Sam- Sampai hayat. Ya insya Allah kami berempat ya dari dulu gitu. Maksudnya yang bareng Hendy, semuanya nggak ada bisnis lain. Hanya main musik. Jadi main musik itu memang ada kata mainnya. Tapi buat kami di sini bukan main-main main musik. Iya, benar. Ya kami akan ngejalanin ini insya Allah dengan sepenuh hati karena ini buat kami adalah gift. Tanggal berapa aman? Lagu-lagu itu buat kami ini adalah sebuah pernikahan. Pernikahan itu adalah menghasilkan anak-anak itu adalah lagu-lagu kami. Kami akan bela lagu-lagu itu karena itu anak-anak kami. Yang lain Sampai itu mau kapan? menambahkan. Sampai kapan ya tujuannya tadi ya apa ya? Iya. Sebenarnya Ya, mau ya. dibawa Ya, mau dibawa nggak- kemana nih Gigi ujungnya? Gitu kan. Enggak, yang pasti kan Gigi udah 3 dekade terus ngelewatin semua apa ya, semua musik yang lagi hype lah gitu. Dari zaman hip metal, ska, terus ada Melayu total, sekarang ini K-pop dan segala macem. Ya kita sih pengennya terus ada di sini dan yang sekarang tuh apa Gen Z, Gen Alpha juga bisa menyenangi karya kita gitu. Sampai ke Gama nanti. Iya, karena ya ini manjang kan gitu loh. Ya mungkin ada sekarang anak-anak yang umur 20-an mungkin seneng dengan karya kita yang album 11 Januari atau segala macam gitu. Kita pengennya album ini emang ntar berapa puluh tahun ke depan gue masih seneng nih sama lagu Don't Stop sama ini. Itu emang kesannya pengen gitu. Jadi emang long time aja gitu semuanya. Gitu. Mas Dewa atau Kang Arman mau menambahkan terkait itu? Jalan aja sih kalau menurut gue. Yang nggak pernah dipikirin dari Gigi kan dari dulu adalah itu. Ya jalan aja gitu. Ketika waktu masuk era apa, ya kita jalan aja. Udah dengan giginya gitu, dengan kekuatan yang dipunyai oleh Gigi gitu. Kalau lu tadi tanya sampai ujungnya di mana ya jalan aja, santai aja kita jalanin aja. Toh 31 tahun ini juga dijalani ya kita semuanya menjalani sebagai musisi dapat sebuah rumah namanya Gigi dijalanin 31 tahun. Alhamdulillah aman-aman aja gitu. Jadi kalau buat gue sih jalanin aja gitu. Sampai kapan ya jalanin aja. Tuh waktu misalnya gue lagi sakit atau apapun itu terus ada job gitu, dijalanin, diganti aja dulu. Asal si promotor sama Ionya, nggak diganti ini, Thomas nggak bisa nih gini-gini. Nah itu kan sebetulnya sebuah apa ya kerikil atau apapun itulah yang terjadi. Tapi ya gue sih asal ada kabelnya. Karena bassnya kalau nggak ada kabel, semuanya rada diem dulu. Oke. Oke. Kalau gue sih gitu, jalan. Kita nggak pernah mikir jadi ribet apa gitu, udah jalanin aja. Kayak misalnya ini Forever in the Air kan, jalan ke New York, hayu sikat aja udah jalan aja. padahal mau nggak tahu mau kemana. Sikat aja. Makanya gue di rooftop aja terus. Berarti udah dipastikan ini bukan karya terakhirnya Gigi ya? Kan banyak orang beranggapan bisi Insya Allah. ini jadi karya terakhir. Ucapan selamat tinggal dari Gigi di album terakhir. Jangan dong, kok kamu gitu? Enggak, takut ada pikiran orang-orang. Itu pikiran kamu. Iya juga sih. Ya. Oke, mungkin bisa dipromosikan lah album barunya ini. Nggak denger nyesel. Man, Iya,
Ya mungkin kan sekarang kan zamannya DSP ya, streaming. Teman-teman yang sekarang di era sekarang, lu udah nggak ada effort lagi. Gue yakin lah hampir sekian puluh % orang di handphonenya itu berlangganan ataupun yang gratisan pun gitu. Jadi lu udah nggak ada effort lagi untuk mencoba mendengarkan Forever in the Air. Beda dengan era kaset dan CD yang harus lu beli album itu kan ke toko kaset, dan satu album itu harus ngeluarin duit misalnya dulu 50 ribuan, 40 ribuan. Ketika lu seneng Raisa, Tulus, Bara Suara, Kunto Aji, Gigi, Slank, ya lu harus Sumber rezeki. atau siapapun itu lah. Lu harus ngumpulin berapa duit gitu kan? Iya kan? Iya kan? Harus ngumpulin 5 CD ya kali 50, 250, lu harus ada 250 ribu gitu. Kalau sekarang kan lu berlangganan 50 ribu satu bulan, lu udah bisa dengerin berjuta-juta lagu. Iya. Maksud gue, promonya adalah gak ada salahnya kan lu dengerin Forever in the Air-nya Gigi gitu. Kalaupun misalnya lu gak seneng, ya gak apa-apa juga kan toh. Gak rugi juga istilahnya gitu kan. Tapi kalau seneng ya jadiin playlist ya alhamdulillah, buat kitanya alhamdulillah. Awas tuh, nggak seneng. Oh, tetap ancaman kalau dari gua. Gue bilang ya cari aja semua tentang Forever in the Air. Karena gini, bukan hanya di SP yang lu dengerin, tapi lu lihat YouTube, video liriknya juga sangat menarik dari track 1 sampai track 9. Lu akan menemukan ini maksudnya apa sih? Nah, jadi harus kalian cari, kalian suka, share, dan ya mencoba untuk ini ada band Gigi loh, memahaminya gitu. Ya DSP, YouTube, kalau udah seneng masih bisa beli fisiknya nanti, Ya, CD tinggal sama vinyl vinyl. Keren. dalam waktu dekat. Dan semoga album ini menjadi jembatan untuk yang tidak tahu Gigi jadi tahu, dan kami bisa berteman dengan orang yang lebih luas lagi. Datang fans-fans baru Gigi lah ya. Yes. Mungkin. Terakhir. Ada rencana Kamu ini dari terakhir aja. rencana untuk YouTube gitu, Ya, untuk Bu, video sebentar, Bu. klip. Tiga loh. Gado-gado 3. Untuk video klip dan mungkin konser di album baru gitu. Video klip sih udah Kan ada. kemarin baru showcase doang ya. Udah ada video klipnya. Kan tapi video lirik. Enggak, udah ada. Oh, udah ada. Tinggal di rilis. Tinggal dirilis. Oke. Kalau Berarti show tunggu ya aja. mungkin akan jalan juga ya kita Insya dengan Allah. konsep yang kayak kemarin mungkin. Oh, jadi Mungkin, masih ya. konsepnya showcase gitu. Ya. Ya. Ya yang pasti kan cita-citanya gitu. Track di 1 sampai 9 ini emang benar-benar kita jalanin. Kalau dulu kan mungkin kan 1 2 3 doang lagunya gitu, udah dipromoin gitu. Kalau ini benar-benar kita pengen 1 sampai 9 ini benar-benar kalau bisa dipromoin semuanya, itu yang kita inginkan gitu. Jadi akan manjang terus sustainnya gitu. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Bawa acaranya dia. Terima kasih untuk Gigi yang sudah mau merelakan waktunya untuk datang ke Off the Apa Record. ya? Misalnya. Kita marah yang lo orangnya. Rela udah bawa drum. Gila. Aku ya. Masih dianggap Mudah-mudahan di showcase berikutnya bisa lebih sukses, albumnya bisa meledak. Amin. jangan meledak. Ya, maksudnya banyak penggemar baru yang Amin, amin. mencintai Gigi. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita tutup aja, tetap di Off the Record. Tunggu episode seru selanjutnya. Good.